Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Tidak terasa kita sudah segera menuju ke tahun 2023. Semoga kedepannya kita semua lebih baik dari sebelumnya ya. Dan apa yang menjadi tujuan di tahun 2023 agar segera bisa tercapai. Lampu hijau sudah menyala yang menandakan Monkey D. Garp akan segera menuju ke Pulau Beehive. Pertempuran dahsyat akan benar-benar terjadi yang akan melibatkan salah satu Yonko dan seorang pahlawan angkatan laut. Jadi, mampukah kakek tua ini akan menyelamatkan Koby dari ancaman berbahaya sang Yonko kegelapan? Minggu ini, kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1071 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya kita sudah mengetahui di mana lokasi teleportasi yang dilakukan oleh Kuma, yaitu di Mario Joa. Tidak kalah mengejutkannya juga, kita kembali disuguhkan rematch antara musuh lama yaitu Zoro berhadapan dengan Kako. Mampukah kesemua Vegapunk berhasil dengan aman untuk meninggalkan Pulau Egghead ini? By the way, untuk manga One Piece Low Quality chapter 1071 sudah Tamagon share di Instastory ya. Jika kalian ingin melihat tampilan gambarnya, silahkan langsung follow akun Instagram Tamagon, oke? Yups, namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kabar gembira di akhir tahun karena Tamagon Pak Merch kembali melakukan diskon di semua produk dari teaser Tamagon. Harga dimulai dari angka 60.000 saja hingga akhir tahun ini. Banyak varian desain menarik yang bisa kalian pilih untuk menemani kalian menikmati akhir tahun bersama keluarga. Tentunya gratis ongkir dan COD masih tersedia. Silahkan langsung berlayar ke Shopee, Tokopedia maupun via WhatsApp. Pesan sekarang juga, link pemesanan ada di deskripsi video ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1071 kita kali ini diberi judul The Hero Goes to Battle. Pada chapter kita kali ini mendapatkan color spread di mana adanya karakter dari Uta bersama dengan kesemua dari kru bajak laut Topi Jerami. Halaman pertama memperlihatkan lautan di dunia baru yang dimana ada hal yang terlihat aneh terbang di langit. Yeps, ternyata ada sosok dari Bartolomeo Kuma yang mencoba untuk memindahkan dirinya menggunakan kemampuan buah iblis Nikyu no Mi ke suatu tempat. Tempat yang ia tuju ternyata di luar dugaan, yaitu di Mario Joa, tepatnya di Pelabuhan Merah Red Line. Tubuh dari Kuma langsung berbenturan dengan tembok besar Red Line. Beberapa orang di sekitaran sana terlihat panik melihat benturan keras yang terjadi di dekat mereka. Mereka pun menyadari bahwa itu adalah sosok dari Kuma. Seseorang di sana berkata, "Itu Bartolomeo Kuma, datang dari mana dia?" Itu adalah budak dari para kaum naga langit. Tapi kenapa dia ada di sini? Kita pun akhirnya melihat Kuma yang tergeletak di tanah dengan penuh luka yang cukup banyak. Setelah itu kita bisa melihat tiba-tiba ia berdiri. Kuma terus bergerak maju ke depan mendekati kerumunan banyak orang. Beberapa angkatan laut di sana pun melihat hal tersebut dan mencoba untuk memberikan informasi kepada warga di sekitar. Di sektor timur laut dalam pulau, tepatnya di Pelabuhan Merah Bondola. Salah satu dari Shichibukai, Bartolomeo Kuma muncul. Tolong menjauh dari hal ini sangat berbahaya. Dia adalah seorang budak dari kaum naga langit. Masih belum jelas program apa yang dia ikuti sekarang. Sekali lagi, ini sangat berbahaya. Kemudian panel berpindah dan sekarang kita akan menuju ke pulau masa depan Egghead. Di sana sudah bersiap para agen dari CP0 ini untuk menangkap Vegapunk. Salah satu dari mereka berkata, "Temukan di mana lokasi Vegapunk berada sekarang. Tampaknya ia akan melarikan diri. Tutup semua pelabuhan yang ada." Rob Lucci kemudian memerintahkan agen CP0 yang lainnya untuk jangan ragu menghancurkan kapal. Rob Lucci pun mengatakan dia telah memperoleh otoritas untuk mengeluarkan perintah mengendalikan Seraphim. Bagaimana kita melihat musuh keluar? Ini Frontier Dome. Ini sangat mengganggu. Benda itu benar-benar kuat. Kemudian lantas Rob Lucci ini pun mengatakan bahwa dia belum mengakui Luffy sebagai seorang Yonko. Yup, sekarang kita beralih lagi ke suatu lab di mana di sana terdapat kesemua dari Vegapunk berkumpul. Mereka akan pergi untuk meninggalkan Pulau Egghead ini. Vegapunk Saka berkata, "Agen pemerintahan dunia sudah berkeliling, mereka memblokir rute untuk kita melarikan diri. Kapal kita semua sudah dikunci. Namun Vega Force 01 mampu terbang di luar dengan baik dari pulau ini. Musuh jadi tidak akan tahu tentang strategi kita nanti." Kesemua dari Vegapunk pun merespon bahwa mereka akan segera untuk meninggalkan pulau ini. Lilith berkata, "Kita akan kembali untuk menemui mereka dengan apa yang sudah mereka lakukan ke Atlas, bukan? Aku jadi sangat bersemangat." Vegapunk juga berkata, "Jadi sudah pasti mereka akan dengan cepat untuk datang kemari." Saka pun terlihat memarahi Lilith. Dia mengatakan bahwa jika kau merencanakan sesuatu dengan serangan dengan sembrono, aku akan melakukan hal yang tidak terduga kepadamu. Lilith pun lantas meresponnya. Dia mengatakan bahwa apa masalahnya dengan menyerang balik orang-orang
bodoh ini yang sudah mencoba untuk membunuh kita semua. Menyerang kembali bukanlah tujuan kita sekarang. Biarkan tubuh utama dari Vegapunk melarikan diri. Sisanya dari kita tidak lebih dari sekedar kucing cadangan, bahkan jika kita harus menawarkan hidup kita. Saka kembali menjawab kata-kata dari Lilith, tapi jangan berpikir itu berarti tidak ada masalah jika kau menjalankan rencanamu sendiri. Mereka berdua pun seperti berdebat sengit dengan tujuan mereka masing-masing. Kemudian Vegapunk terlihat meminta maaf kepada Sentomaru karena hal ini terjadi karena dia pergi bersamanya. Pythagoras pun berkata bahwa apa yang harus kita lakukan sekarang? Masih ada sekutu lain kan dari kita yang tersisa di pulau ini juga. Vegapunk Edison pun terlihat panik jika mereka menjadi sekutu. Dia mengatakan bahwa kita akan kehilangan tempat untuk menjalankan penelitian ini dan sudah pasti akan diburu oleh pemerintahan dunia. Vegapunk pun menjawabnya, "Yaps, karena masalah besar ada padaku. Jadi aku meminta untuk diselamatkan." Sesaat Vegapunk mengatakan hal itu, dia pun tiba-tiba mencoba untuk melakukan panggilan terhadap seseorang melalui denden musi. Orang misterius ini pun menjawab denden musi dengan, "Tentu saja, aku telah menunggu perintah Anda." Kemudian dengan tiba-tiba Vegapunk langsung menutup panggilan tersebut. Saka langsung mengatakan akan menggunakan Vega Force 01 untuk menuju ke pelabuhan. Jadi mereka semua akan menaiki robot tersebut dan bergegas untuk melarikan diri. Masih dalam lab penelitian, kita pun bisa melihat Vegapunk melakukan percakapan dengan kelompok dari Nami. Vegapunk mengatakan bahwa persiapan mereka sudah lengkap untuk melarikan diri. Jadi Vegapunk langsung menawarkan dirinya untuk membiarkan mereka semua ketujuh dari Vegapunk ini berada di kapal topi jerami. Reaksi dari para kru mendengar hal ini pun bermacam-macam. Mulai dari Usopp yang terkejut bahwa akan ada 7 orang Vegapunk di kapal mereka. Ada lagi Franky dan juga Sanji yang sepertinya sangat senang mendengar kabar ini. Franky mengatakan bahwa perjalanan dengan 7 ilmuwan di dunia akan menjadi perjalanan terbesarnya. Sedangkan Sanji sangat menikmati hal ini karena Lilith juga akan ikut bergabung ke kapal. Kemudian masih di dekat dari lab tersebut, kita melihat kelompok dari Luffy di sana. Bonnie terlihat berlari menjauhi kelompok mereka karena dia ingin kembali menemui Vegapunk. Dia sangat tampak terlihat kesal karena Vegapunk mencoba untuk melawannya menggunakan serangga yang kemarin menyebabkan dia pingsan. Luffy dan juga Chopper berusaha untuk mengejar kembali Bonnie. Namun tiba-tiba Luffy mendengar suara seperti alarm berada di keseluruhan area pulau. Ternyata itu adalah alarm yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan dari pulau ini yaitu Frontier Dome telah dinonaktifkan. Kesemua dari kolonian Vegapunk terlihat terkejut melihat hal ini. Mereka bertanya, apakah ada seseorang yang mengontrol hal ini dalam ruang kontrol? Pythagoras mengatakan bahwa dia tidak melihat tanda-tanda siapapun ke sana. Selain mereka, CP0 pun juga terlihat kebingungan melihat Frontier Dome yang sudah dinonaktifkan. Rob Lucci mengatakan, tolong tahan sebentar dulu. Kemungkinan bisa jadi ini adalah sebuah jebakan. Apakah kita bisa benar-benar percaya tentang apa yang kita lihat sekarang? Rob Lucci, Kaku dan juga Stacy pun mencoba untuk melihat apa yang terjadi di atas sana menggunakan teknik Gepo mereka. Kaku mengatakan, lihat ini adalah peluang yang gratis bukan? Rob Lucci berkata, ada waktu ketika hidupmu sedang dipertaruhkan. Surga ini akan segera meninggalkan hidupmu Vegapunk. Stacy pun memperkirakan bahwa kapal dari kru topi jerami mungkin berada di sana. Rob Lucci pun berkata, seharusnya tidak ada kapal lain yang berada di atas ini kecuali kapal mereka. Mari kita hancurkan langsung kapal ini. Kaku terlihat turun tangan untuk melakukan eksekusi. Dia menggunakan sebuah teknik yang bernama Amanedachi. Sebuah teknik yang dimana adanya hembusan angin seperti pisau pemotong yang biasanya CP0 ini lakukan. Namun mimpi buruk bagi mereka. Ternyata ada seorang monster yang sudah menjaga kapal tersebut. Monster ini terbangun dari tidurnya dan langsung menangkis serangan milik Kaku tadi. Kemudian dengan wajah yang tampak baru bangun, Roronoa Zoro terlihat sangat marah ada seseorang yang mengganggu tidurnya. Jerapah yang tidak tahu diri ini pun langsung terlihat dengan muka yang sangat ketakutan. Kita kembali lagi ke lab penelitian Vegapunk. Di sana, para kloningan Vegapunk ini masih kebingungan dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang melakukan kontrol terhadap penonaktifan Frontier Dome. Pythagoras pun mengatakan bahwa dia sudah memulihkan kembali fungsi dari Frontier Dome. Namun pada saat ini, CP0 sudah bisa diizinkan untuk masuk. Saka pun menyayangkan hal ini terjadi. Dia berkata bahwa kali ini kami sudah terlambat. Mereka bisa saja menargetkan kapal dari topi jerami. Kemudian kita kembali lagi ke kapal dari topi jerami. Di sana sudah terjadi pertarungan ulang antara dua musuh lama, yaitu Kaku yang berhadapan dengan Roronoa Zoro.
kita kembali lagi ke kelompok dari Nami. Akhirnya kelompok ini pun bertemu dan bersatu kembali dengan kelompok dari Luffy. Luffy bertanya ke mereka semua, apakah kita sudah akan pergi? Aku baru saja datang bersama dengan kelompokku, jadi biarkan aku bersantai sedikit lagi. Usopp terlihat panik. Dia mengatakan, aku ingin bersantai juga, tapi ini adalah pulau pemerintah. Nami juga berkata bahwa kau bahkan sudah bertemu dengan Rob Lucci, bukan? Sementara Sanji terlihat menanyakan tentang Bonnie, apakah mereka bersama dengan bajak laut wanita tersebut. Robin kemudian terlihat bertanya di mana Vegapunk berada saat ini. Setelah itu pun panel memperlihatkan di mana Vegapunk yang terus berlari karena dia sudah dikejar-kejar oleh Jewelry Bonnie. Vegapunk menyuruhnya untuk tetap tenang. Dia mengatakan bahwa dia punya suatu alasan untuk melakukan hal tersebut kepada Kuma. Panel lantas terpotong dan sekarang kita akan beralih ke perairan di dunia baru di mana ada sebuah kapal yang terlihat sudah berada di depan sebuah pulau. Yups, kapal tersebut ternyata milik bajak laut Kid. Killer berkata, Kid, bangunlah, kita sudah sampai di sebuah pulau. Setelah sekian lama aku menyarankan kita pergi ke sebuah pulau ini, namun aku berpikir 2 kali tentang ini. Kid pun berkata bahwa mereka semua sudah berada di depan pulau Elbaf. Yups, kita pun sampai di halaman terakhir di chapter 1071. Kita ada di sebuah markas angkatan laut G14. Wakil Laksamana Doll terlihat melakukan panggilan dengan seseorang di Dendian Mushi. Kau menyebabkan masalah besar, Wakil Laksamana Garp. Kami dijadwalkan berlayar untuk orang bodoh. Tolong jangan membagi pasukan kami. Garp pun menjawabnya, jangan begitu tegang, Doll. Akhirnya kita pun bisa melihat kapal laut dari sang Laksamana Garp sudah berada dan tiba di markas dari G14. Orang-orang di sana tampak kaget melihat kapal dari Wakil Laksamana Garp berada di sana. Garp pun memanggil nama Helmeppo untuk keluar. Helmeppo kemudian terlihat keluar dan kemudian menangis. Dia mengatakan bahwa Koby sudah ditangkap oleh Kurohige dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yups, panel One Piece chapter 1071 pun ditutup dengan kata-kata yang sangat gagah dari sang pahlawan angkatan laut ini. Cepat naik ke kapal. Sekarang kita akan pergi menuju ke pulau bajak laut Beehive. Kita akan mengalahkan para bajak laut itu. Yups, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamgon jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita, yakni chapter 1071. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Selamat tahun baru ya bagi kalian semua. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.